Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Tony Wahyu Aji, asal kelas Instrumentasi MKG 4D, NPT 41220033. Pada kesempatan pada kali ini, saya izin untuk mempresentasikan jurnal ilmiah saya yang berjudul Kedudukan Bahasa Indonesia di Kancah Global, Studi Komparatif dengan Bahasa Internasional berdasarkan jawaban asesmen dari pengikut akun Instagram @hopefully1445, di mana akun Instagram tersebut adalah akun Instagram saya sendiri. Mohon izin kami lanjutkan. Untuk abstraknya, penelitian ini mengkaji kedudukan bahasa Indonesia di kancah global melalui pendekatan komparatif dengan bahasa internasional lainnya seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan Spanyol. Dan asesmen dilakukan melalui platform media sosial Instagram dengan responden yang memberikan jawaban di kolom komentar. Hasilnya menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sendiri memiliki beberapa kelebihan utama seperti kosakata yang mudah, tatanan kalimat yang sederhana, fleksibilitas dalam adopsi istilah baru, dan meskipun memiliki potensi yang besar, bahasa Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan terkait dengan persepsi dan adopsi global. Dan penelitian ini memberikan wawasan tentang posisi bahasa Indonesia di antara bahasa internasional lainnya dan menyarankan strategi untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia di kancah global. Pendahuluannya, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia, digunakan oleh lebih 270 juta penutur. Dengan perkembangan globalisasi dan interaksi antar bangsa yang semakin intensif, penting untuk mengevaluasi kedudukan bahasa Indonesia di kancah internasional, dan seterusnya. Dan untuk landasan teori dan metodenya, untuk teorinya saya menggunakan teori vitalitas bahasa, adopsi bahasa, globalisasi bahasa, di mana untuk vitalitas bahasa ini mengacu pada kemampuan suatu bahasa untuk tetap hidup dan digunakan secara luas oleh komunitas penguturnya. Lalu untuk teori adopsi bahasa, teori ini melihat bagaimana bahasa itu diadopsi dan digunakan oleh penutur non-asli. Dan teori globalisasi bahasa ini meneliti penyebaran dan penerimaan bahasa di seluruh dunia. Untuk metodologi penelitian yang saya gunakan pada kali ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Datanya dikumpulkan melalui platform Instagram dan respondennya itu menjawab di kolom komentar, dan analisis datanya dilakukan dengan mengintegrasikan hasil jawaban dalam konteks teoritis yang telah dikerjakan. Dan pertanyaan-pertanyaannya itu ada pilihan ganda, uraian, menjodohkan, isian singkat, matriks, mengurutkan, dan PGK MCMA. Dilakukan pada tanggal 14-21 Mei di akun Instagram hopefully 1445, dan korespondennya adalah follower dari akun tersebut. Untuk hasil dan pembahasannya adalah sebagai berikut. Ini pilihan ganda, di mana jawaban responden dengan bahasa jumlah penutur terbanyak itu ada 4 responden, di mana bahasa menurut mereka bahasa yang memiliki penutur terbanyak adalah Inggris. Lalu bahasa dengan jumlah penuturnya di dunia yang menjawab ada 4 juga, dan keempat-empatnya menjawab bahasa Inggris 1,5 miliar, Mandarin 1,1, bahasa Spanyol 460, dan bahasa Indonesia 270 juta. Keempatnya menjawab benar. Dan berdasarkan popularitasnya, data yang didapatkan adalah sebagai berikut. Popularitas bahasa. Dari jawaban yang diperoleh, terlihat bahwa bahasa Inggris dan Mandarin secara konsisten ditempatkan di urutan pertama dan kedua oleh para responden. Dan bahasa Spanyol juga sering muncul di urutan ketiga, sedangkan posisi bahasa Indonesia bervariasi, namun cenderung ditempatkan di urutan keempat hingga keenam. Lalu ini ada kelebihan bahasa Indonesia, isian. Berdasarkan jawaban-jawaban dari responden, dapat disimpulkan bahwa kelebihan bahasa Indonesia dibanding bahasa lainnya yaitu kosakatanya mudah, tatanan kalimat sederhana, dinamis, mudah dalam penyusunan kata, dan fleksibel dalam adopsi istilah baru. Dan ini ada matriksnya.
di mana pernyataannya untuk dinilai ya, nilainya itu 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Pernyataan yang pertama, bahasa Indonesia mudah dipelajari oleh penutur asing. Kedua, bahasa Indonesia memiliki banyak sumber daya pembelajaran di luar negeri. Tiga, bahasa Indonesia sering digunakan dalam diplomasi internasional. Dan sebanyak 6 responden sangat setuju bahwa Indonesia itu mudah dipelajari oleh penutur asing dan juga memiliki banyak sumber daya pembelajaran di luar negeri. Namun mereka juga tidak setuju bahwa Indonesia sering digunakan dalam diplomasi internasional. Lalu tantangan dan potensi kami sampaikan di jawaban uraian, di mana ada 2 responden yang menjawab, yaitu potensi menurut mereka yang pertama, bahasa Indonesia sudah masuk ke dalam 10 bahasa yang paling banyak digunakan di Indonesia, itu potensinya. Dan potensi yang menurut responden yang kedua, yaitu bahasa Indonesia mudah dipelajari, mendukung diplomasi budaya dan menarik wisatawan asing. Untuk PG MC MA dan bahasa internasional mana yang menurut Anda penting untuk dikuasai selain bahasa Indonesia? Jawaban mereka bervariasi, tapi yang paling banyak itu bahasa Inggris yang paling utama. 5 responden memberikan jawaban mengenai bahasa internasional yang penting dikuasai selain bahasa Indonesia, yaitu paling umum bahasa Inggris, Mandarin, dan Spanyol. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki beberapa kelebihan utama, seperti kosakata mudah, tatanan kalimat yang sederhana, fleksibilitas dalam mengadopsi istilah baru. Meskipun jumlah penutur bahasa Indonesia sangat besar, bahasa ini masih perlu promosi lebih lanjut untuk mencapai status bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan Spanyol. Dan tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia mencakup persepsi global yang terbatas, kurangnya sumber daya, pembelajaran di luar negeri, namun potensi yang dimilikinya tetap besar mengingat populasi penuturnya yang sangat besar dan kemudahan dalam mempelajarinya. Sarannya, penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya promosi bahasa Indonesia di kancah internasional. Hal ini dilakukan melalui program pertukaran budaya dan sebagainya. Juga perlu adanya seperti kursus online atau pembelajaran bahasa. Sumber daya ini harus mudah diakses oleh penutur non-asli di seluruh dunia. Indonesia juga harus aktif dalam menjalin kolaborasi dengan negara lain untuk mempromosikan bahasa Indonesia. Berikut daftar pustakanya. Sekian, terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Mohon izin bertanya. Iya, silakan. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama Putri Karuniza, NPT 41220023, kelas instrumentasi 4D. Iya, silakan Putri. Tadi sudah dijelaskan dalam jurnal Anda itu terdapat tantangan bagi responden. Apa saja tantangan Anda selama melakukan penelitian tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas Putri, pertanyaannya sangat bagus. Tantangan saya saat melakukan penelitian itu ada berbagai macam ya. Dan salah satunya itu keterbatasan responden, di mana respondennya saya ini hanya dari followers akun Instagram saya, yang notabene-nya mereka tidak semua orang itu follow gitu. Dan juga meskipun Instagram ini platformnya luas ya, tapi mendapatkan responden yang cukup representatif yang memastikan hasil itu akurat dan komprehensif itu agak sulit kalau di Instagram. Lalu tantangan yang kedua itu keakuratan datanya, di mana memastikan jawaban dari responden saya ini akurat itu merupakan tantangan yang cukup besar gitu. Tapi respondennya lumayan mudah ya di dalam komentar-komentarnya itu. Mereka lumayan mudah menjawabnya dan lumayan serius gitu, dan cukup relevan. Lalu ada juga
tantangannya lagi yaitu keterbatasan dalam metode pengumpulan datanya, di mana penggunaan Instagram sebagai satu-satunya platform untuk pengumpulan data itu memiliki keterbatasan. Keterbatasannya dalam hal apa? Dalam hal jenis pertanyaan yang dapat diajukan, lalu ada juga cara responden menjawabnya, dan beberapa metode pengumpulan data yang lebih mendalam itu harusnya seperti wawancara tatap muka atau seperti G-form itu tidak dapat dilakukan karena ketentuan dari tugas dari Bapak sendiri gitu. Apakah menjawab? Itu aja sih tantangannya. Sangat menjawab, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Baik, mohon izin Pak, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.